Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor kulkas. Di hadapan saya terdapat dua mesin kompresor yang mengalami kerusakan yang sama. Oke, untuk kerusakannya saya lakukan pengetesan terlebih dahulu. Lihat, untuk arusnya cukup besar, menunjukkan di 5,7 ampere, kemudian protek. Nah, seperti itu kerusakannya. Jadi saya akan lakukan pembelahan pada mesin kompresor ini. Saya akan lakukan pengerindaan. Nanti kita bisa lihat bagaimana untuk proses perbaikan kedua mesin kompresor ini. Untuk mesin kompresornya ini kodenya 5.5 yang kategorinya adalah 1/6 PK. Nah, ini sama ya. Jadi kedua mesin kompresor ini sama PK-nya dan kerusakannya pun sama. Oke, langsung saja saya lakukan proses pengerindaan pada kedua mesin kompresor ini. Baik, yang pertama saya lepas dulu untuk PTC relay dan overload. Karena sebelum kita lakukan proses pengerindaan, ada baiknya kita lakukan pengurasan oli pada mesin kompresor ini. Jadi kita bisa tahu berapa takaran olinya ini. Baik, ini untuk takaran olinya sudah saya lakukan pengetapan dan mari kita lihat berapa takarannya. Kurang lebih sekitar 50 cc. Nah, jadi untuk mesin kompresor ini takaran olinya kurang lebih sekitar 50 cc sudah cukup. Selanjutnya saya akan langsung lakukan proses pengerindaan. Untuk melakukan proses pengerindaan kita lakukan di bawah las-lasan pabrik. Jadi tepat di bawah las-lasan pabrik kita lakukan pengerindaan sekeliling. Dalam hal proses pengerindaan, gunakan alat pengaman diri. Kita harus lakukan secara hati-hati. Oke, untuk proses pengerindaan di bagian sebelah sudah. Kita lanjut ke sebelah bawah lagi. Oke, setelah saya lakukan proses pengerindaan di bagian atas, lalu saya lanjut ke bagian bawah. Sama, proses pengerindaan kita lakukan di bawah las-lasan pabrik. Oke, selanjutnya di bagian sebelah kanan kita lanjut lagi untuk melakukan proses pengerindaan. Atur posisi sedemikian rupa agar tidak goyang nanti pada saat proses pengerindaan. Oke, setelah sebelah kanan selesai, kita lanjut ke bagian sebelah kiri untuk melakukan proses pengerindaan.
Dan setelah dirasa cukup proses penggerindaan keliling, kita bisa bersihkan dulu serpihan material bekas gerinda di bagian luar ini. Oke, kita akan bisa lihat sama-sama bagaimana kondisi kerusakan mesin kompresor ini yang keluhannya mengalami cekat atau ngejim. Pada umumnya untuk kerusakan seperti itu cukup mudah dalam hal proses perbaikan. Oke, kita ketok dulu perlahan di bagian kop atasnya ini. Kemudian bisa kita cungkil perlahan agar kopnya ini terbuka. Nah, ini sudah terbuka. Oke, ini masih lengket, ada sebagian yang belum tepat sempurna pengerindaannya. Nah, sudah terbuka untuk kop bagian atas. Dan kita cek untuk rotornya ini tidak bisa diputar dengan cara halus. Jadi kondisinya lengket ini. Oke, bagaimana cara perbaikannya? Caranya bisa kita berikan pelumas di bagian stang piston serta bagian crankshaftnya ini. Berikan pelumas secukupnya saja terlebih dahulu. Kemudian bisa kita putar paksa. Ya, kita putar paksa di bagian bandulnya ini. Oke, apabila ada tanda-tanda pergerakan sedikit, itu menandakan bahwa rotornya ini sudah mulai bisa bergerak. Nah, ini sudah ada perubahan sedikit. Rotornya bisa bergerak. Dan seperti ini kita lanjut lagi, kita bolak-balik supaya bagian yang mengalami seret atau macet itu bisa terkena pelumas yang telah kita berikan, sehingga rotor ini bisa bergerak dengan lancar kembali. Oke, sudah mulai nampak ya pergerakan rotornya ini. Kita putar paksa saja. Perlahan-lahan dan hati-hati dalam hal proses melakukan perbaikan ini, jangan terlalu terburu-buru. Oke, sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda kemudahan pergerakan pada rotornya ini. Apabila sudah mulai terasa ringan, kita bisa berikan lagi pelumas pada bagian as-asnya ini. Karena kita tidak tahu yang mana yang mengalami seret atau macet. Oke, kita putar lagi dengan tangan. Apabila sudah merasa ringan pergerakannya, saya rasa itu sudah cukup. Oke, jadi rotornya ini sudah mulai berputar. Selanjutnya kita bisa putar paksa dengan menggunakan sumber. Ya, caranya kita pasang overload PTC relay. Nah, dengan begini kita tidak susah payah dalam hal melakukan proses pemutaran paksa. Biarkan
Mesin kompresor ini berputar dengan alami. Apabila kita berikan sumber, maka secara otomatis proses pelumasan akan berlangsung. Untuk menghindari percikan oli yang berhamburan, ini saya kalungkan pelindung pada bagian sampingnya nih, agar nanti pada saat proses pelumasan berlangsung, olinya itu tidak menyebar keluar. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan lakukan pengetesan. Moga saja mesin kompresor ini bisa berputar. Oke, mesin kompresor sudah berputar. Lihat, proses pelumasannya juga berjalan dengan sempurna. Dan seperti ini caranya ya, mantap. Kita biarkan dulu running. Proses pelumasan berlangsung, nanti apabila sudah cukup nanti baru kita matikan. Nah, untuk daya presnya kita cek ya. Terdapat daya tekan, jadi tidak ada masalah untuk kompresnya. Oke, kita lakukan tes running terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah dilakukan tes running saya rasa sudah cukup. Selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Jadi untuk mesin kompresor yang pertama sudah selesai. Proses perbaikannya juga cukup mudah dan tidak perlu memakan waktu yang lama. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk proses perbaikannya tinggal kita berikan pelumas. Pastikan rotor ini bergerak dengan lancar, tidak lengket ya. Tinggal dilakukan penutupan, lalu ditap olinya kembali, kemudian bisa dilakukan proses pengelasan. Oke. Nanti kita lakukan proses pengelasan selanjutnya. Kemudian kita lanjut lagi pada mesin kompresor yang kedua. Untuk mesin kompresor yang kedua, kerusakannya sama. Namun apakah sama juga kerusakannya? Namun rata-rata seperti itu, sama saja. Jadi sebelum dilakukan proses penggerindaan, kandungan oli yang ada pada mesin kompresor ini kita lakukan pengurasan terlebih dahulu. Oke, untuk pengetapan oli sudah selesai. Takaran olinya kurang lebih sekitar 50 cc juga ya. Jadi memang seperti itu takaran olinya. Selanjutnya saya akan lakukan penggerindaan. Oke teman-teman, setelah saya lakukan proses penggerindaan, selanjutnya tinggal kita lihat bagaimana kerusakannya. Nah, ini kopnya sudah saya buka. Lihat, yang pertama kita cek dulu pergerakan rotornya ini. Apakah bisa berputar? Ya, lengket juga ternyata. Nah, seperti ini kerusakannya. Caranya kita berikan pelumas terlebih dahulu pada bagian stang piston serta piston, crankshaft, serta bagian-bagian yang sekiranya bergerak, berputar. Kemudian kita putar paksa, bisa kita ketok di bagian bandulnya ini sampai pergerakannya mulai lancar. Oke, ada kemajuan, terus bergerak. Dan cara ini adalah cara paling termudah dalam hal proses perbaikan mesin kompresor. Oke,
Kita bantu putar lagi sampai mendapatkan perputaran yang ringan pada bagian rotornya ini. Dan dirasa kurang, kita bisa berikan pelumas lagi. Ya. Kemudian kita tes lagi, ya. Ada pergerakan yang cukup mudah. Namun sedikit seret, tidak masalah ya. Nanti kita bisa putar paksa dengan kita aliri arus. Dan proses pelumasan pastikan berlangsung dengan tepat. Ya, seperti ini. Saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan lakukan pengetesan. Ya, ini saya langsung tutup saja kopnya ini. Oke, kita akan tes dengan menggunakan sumber. Pasang dulu untuk overload dan PTC relay pada mesin kompresor. Kemudian saya pasang tang ampere untuk menunjukkan berapa arusnya ini. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pengetesan. Ya, perhatikan berapa arusnya saat running. Oke, untuk arusnya saat ini menunjukkan di 0,87 ampere. Jadi mesin kompresor ini sudah bekerja. Untuk daya presnya nampak terasa di sini ya, cukup baik. Artinya mantap sudah. Biarkan saja kita running. Dan setelah dirasa cukup untuk tes running, kita bisa lihat arusnya di 0,84. Jadi saya rasa sudah cukup. Saya cabut dulu sumbernya dan tinggal dilakukan proses pengelasan. Namun sebelumnya kita lakukan pengetapan oli terlebih dahulu. Baik teman-teman, setelah dilakukan proses pengetapan oli, selanjutnya saya akan lakukan proses pengelasan. Dalam hal proses pengelasan, usahakan jangan sampai terputus-putus. Jadi untuk mendapatkan hasil las-lasan yang baik, tidak bocor, itu kita harus lakukan pengelasan secara terus-menerus, jangan sampai terputus-putus. Untuk menghindari risiko kebocoran halus pada saat proses pengelasan. Nah, ini saya las dulu di bagian atas, sisi atas. Ya, kita lihat. Jadi untuk proses pengelasan ini memang diperlukan latihan untuk mendapatkan hasil las-lasan yang baik. Itu harus sesuai antara berapa besarnya pengaturan ampernya ini dengan jarak antara kawat las dengan mesin kompresor. Itu harus benar-benar tepat ya. Oke, setelah dirasa cukup, kita biarkan dulu dingin ya. Nanti kita bisa lihat untuk hasil las-lasan yang baik. Itu keraknya ini akan terpisah dengan mesin kompresornya. Jadi pada saat kita ketuk itu keraknya ini akan memisah dengan sendiri. Nah, seperti ini ya. Las-lasan yang tidak putus-putus, maka hasilnya dijamin akan rapat. Oke, saya akan pisahkan keraknya ini, kita lihat. Nah, ini. Nah, untuk keraknya ini langsung terpisah dengan sendirinya. Maka yang pasti apabila seperti ini,
hasil pengelasannya itu pasti tidak akan bocor karena tertutup dengan merata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Usahakan proses pengelasannya tertutup semua, tidak ada yang mengalami kebocoran. Oke, kita lanjut kembali dalam hal proses pengelasan. Nah, ini saat kita lakukan proses pengelasan, gunakan alat pelindung mata, masker untuk menghindari kecelakaan kerja ya. Jadi gunakan segala perlindungan diri. Nah, jadi pada saat proses pengelasan ini pada saat sudah tepat pengapiannya ini harus kita pertahankan. Jangan sampai padam sehingga tidak terputus-putus. Oke, sudah cukup ya, tidak ada terputus-putus. Kita dinginkan dulu. Nah, seperti ini ya. Terlihat halus keraknya ini, menandakan hasil las-lasannya pun akan terlihat halus. Bisa kita lihat nanti apabila sudah dingin, keraknya ini akan terpisah. Dan untuk mendapatkan hasil seperti ini memang diperlukan latihan terus-menerus. Semakin kita sering latihan maka semakin baik dan semakin rapi nanti hasilnya. Oke, kita lihat ya bagaimana hasilnya, las-lasannya. Apakah tertutup dengan sempurna? Nah, lihat. Keraknya sudah tersingkir. Oke, hasil las-lasannya juga terlihat rapi dan rapat. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang, hasil lasannya ini dijamin tidak akan bocor. Jadi tidak perlu lagi diragukan. Oke, seperti ini ya proses pengelasan. Memang terlihat mudah apabila kita sudah sering latihan, pasti akan bisa ya teman-teman. Selanjutnya setelah dilakukan proses pengelasan, kita akan lakukan proses pengisian oli kembali. Nah, ini sudah saya lakukan pengelasan keduanya. Untuk melakukan proses pengisian oli, ini yang pasti kita tutup di bagian pipa hisap satunya. Kita ambil di bagian sebelah kanan. Kemudian kita hidupkan mesin kompresor. Lihat, oli langsung otomatis terhisap. Untuk menentukan yang mana yang hisap dan bukan, itu kita ambil patokannya jangan mendekati di bagian yang tertinggi pada mesin kompresor, pada bagian kepalanya ini. Jadi kita ambil bagian yang terendah. Kita harus hindari bagian kepala silinder pada piston. Apabila terbalik maka otomatis oli akan tersembur lagi keluar. Sehingga percuma kita masukkan oli namun olinya keluar lagi. Oke, selanjutnya saya masukkan oli pada mesin kompresor yang kedua. Sama ya, caranya juga sama. Jadi apabila satu
pipa hisapnya ini kita tutup, maka oli akan otomatis terhisap. Oke, seperti ini ya. Jadi mesin kompresor ini sudah terisi oli semua. Dan tinggal kita lakukan pengecatan nanti. Dan mesin kompresor ini sudah siap digunakan kembali. Untuk daya presnya mantap ya. Jadi kedua mesin kompresor ini sudah selesai, siap digunakan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.